Selamat siang. Ada yang terhormat Kepala BKSDM Pemerintah Kota Surakarta, dan yang terhormat Ibu Riana Dianingrum, Sarjana Farmasi Apoteker, selaku mentor dan yang saya banggakan, Andika Cahyonugroho, ahli media farmasi, sebagai peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina. Di sini saya sebagai moderator seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai kegiatan seminar pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Berikut saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, penyampaian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta oleh Andika Cahyonugroho, ahli media informasi, yang berjudul Digitalisasi Sistem Pelaporan Supervisi Kefarmasian di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Yang kedua, yang dimasukkan besaran dari Ibu Riana Dianingrum, Sarjana Farmasi Apoteker, sebagai mentor. Selanjutnya kita masuk ke acara yang pertama, yaitu penyampaian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta oleh Andika Cahyonugroho, ahli media farmasi, dengan judul Digitalisasi Sistem Pelaporan Supervisi Kefarmasian di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Ibu Riana Dianingrum, Sarjana Farmasi Apoteker selaku mentor. Kemudian teman-teman dan audiens selaku supporting system bagi saya. Hari ini saya akan melakukan laporan seminar hasil dari apa yang dinamakan orientasi pengenalan nilai dan etika di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta selaku saya sebagai ASN P3K. Kenapa saya mengangkat judul Digitalisasi Sistem Pelaporan Supervisi Kefarmasian di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Latar belakangnya, sebagai asisten apoteker, orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi atau nilai-nilai serta etika jabatan. Selain itu juga untuk mengetahui identitas Kota Surakarta OPD terkait visi misi, tujuan dan rencana jangka menengah maupun rencana jangka panjang. Maksud dari orientasi ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan sikap, perilaku tentang nilai etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuannya yaitu diharapkan setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenai nilai etika pada instansi pemerintah. Visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Nah, misi dari Kota Surakarta ini sangat visioner karena ada beberapa visi misi yang ditetapkan oleh wali kota dan juga jajarannya. Mulai dari meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, kemudian pertumbuhan ekonomi adaptif yang berkelanjutan, berdaya saing di pendidikan ekonomi, seni budaya dan olahraga, kerukunan antar umat beragama, kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif, pemerintahan yang mengedepankan pelayanan publik yang gesit dan inovatif, dan tentunya memiliki tata ruang infrastruktur kota yang mendukung kebudayaan pariwisata dalam jangka
beberapa puluh tahun ke depan. Lanjut. Kemudian visi misi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu satu, visinya untuk mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misinya yaitu memberikan pelayanan prima berorientasi pada kesesuaian peraturan dan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM secara periodik dan berkelanjutan, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Profil RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, yaitu RSUD Ibu Fatmawati Soekarno merupakan rumah sakit yang bermutu dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh gesit, kreatif dan sejahtera. Misinya meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia, meningkatkan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan inovatif, dan juga meningkatkan pelayanan yang bermutu dan juga terjangkau. Tugas fungsi asisten apoteker di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016. 1. Melaksanakan pelayanan resep rawat inap, rawat jalan, dan UGD walaupun tidak tercantum di kamar operasi tapi sudah meliputi di rawat inap. Kemudian melaksanakan kegiatan supervisi dan stok opnam. Kemudian melakukan pengelolaan perbekalan farmasi di unit pelayanan, memberikan informasi kepada pasien terkait obat yang diterima, tentunya di bawah supervisi apoteker. Fungsi asisten apoteker yang lain yaitu pelayanan farmasi klinik, pengkajian pelayanan resep, PIO, konseling, monitoring efek samping obat, dispensing sediaan steril di bawah supervisi apoteker, kemudian pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, baik dari pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, dan termasuk administrasi. Lanjut. Kemudian implementasi nilai budaya kerja berakhlak di unit kerja RSUD, yaitu berorientasi pelayanan, yaitu melakukan pelayanan resep dengan ramah, cepat, tepat, dan memenuhi kebutuhan pasien. Akuntabel, yaitu melaksanakan tugas di unit farmasi dengan jujur dan bertanggung jawab. Kompeten, meningkatkan kompetensi dan kemampuan dengan mengikuti pelatihan, seminar, workshop, dan lain-lain. Harmonis, yaitu saling menghormati, menghargai, serta saling membantu sesama rekan kerja. Komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Loyal, yaitu bersikap dan berperilaku yang baik, tidak merusak nama baik instansi. Adaptif, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, baik secara sistem maupun SOP baru yang mungkin bisa mendukung pekerjaan. Kolaboratif, yaitu membina hubungan baik, kerjasama dengan rekan kerja, sejawat, dan atasan. Lanjut. Nah, identifikasi isu. Jadi lebih dalam. Lanjut. Identifikasi isu didapatkan 3 isu utama dari apa yang saya rumuskan. Yang pertama adalah kurangnya kepatuhan atau kurang optimalnya kepatuhan petugas baik farmasi maupun ruangan dalam mengisi dan mengumpulkan laporan supervisi secara tertib, teratur, dan terintegrasi. Kalau kondisi yang saat ini bagaimana? Belum adanya sarana atau media aplikasi website untuk mengumpulkan laporan dalam satu media terpadu. Kondisi yang diharapkan dengan adanya sarana aplikasi ini bagi petugas akan lebih mudah dalam mengisi, sehingga secara psikologis akan membuat lebih tertib dalam mengumpulkan laporan secara teratur dan terintegrasi. Kemudian isu yang kedua, inefisiensi kinerja dan anggaran. Karena laporan supervisi yang sudah ada itu masih menggunakan kertas konvensional, sehingga kondisi yang ada dalam saat ini adalah dalam proses pengisian supervisi petugas hasil laporannya bisa rusak, hilang, atau bahkan terlambat pengumpulannya ketika mungkin yang bersangkutan tidak stay di dalam tugas. Kemudian yang kondisi yang diharapkan, sehingga proses pengisian dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan memudahkan karena menggunakan media digital terintegrasi, sehingga dapat dilakukan dalam satu platform tunggal e-supervisi. Kemudian isu yang ketiga, kurang optimalnya kegiatan pengumpulan laporan. Nah, ini biasa terjadi ketika teman-teman mungkin tidak dalam satu waktu yang sama pada waktu pengumpulan, bisa di luar kota, bisa berpergian. Nah, ini diharapkan ini nanti jadi media. Kurang optimalnya pengumpulan secara online ketika tidak bisa diakses ketika dalam bentuk paper. Kemudian kondisi saat ini yaitu sudah tersedia alat bantu berupa scanner, tetapi masih konvensional,
cenderung lama, antri, tidak dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dan hasilnya juga masih dalam bentuk kertas konvensional. Kondisi yang diharapkan e-supervisi bertujuan melakukan efisiensi manajemen dari proses input hingga kolektif atau pengumpulan dari seluruh ruangan rumah sakit sehingga dapat efektif, efisien dalam juga seiring dengan digitalisasi sistem birokrasi pemerintahan 5.0 yang berkelanjutan. Lanjut. Kerangka pikir isu yang diangkat. Kurang optimalnya kepatuhan petugas dalam mengisi dan mengumpulkan laporan supervisi secara tertib, teratur, dan terintegrasi. Yang kedua, inefisiensi kinerja dan anggaran laporan supervisi karena masih menggunakan kertas konvensional. Yang ketiga, upaya pemanfaatan teknologi aplikasi e-supervisi untuk meningkatkan efisiensi anggaran maupun kinerja dengan mengurangi penggunaan kertas. Gagasan yang diambil adalah digitalisasi sistem pelaporan supervisi kefarmasian di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Alur kerja ini saya dapatkan dari bimbingan dari mentor dan teman-teman, yaitu yang pertama membuat akun dan Google Drive khusus untuk pengumpulan atau mengkolektifkan data hasil laporan dari teman-teman petugas penanggung jawab. Kemudian yang kedua membuat dan mendesain format Google Form karena berdasarkan basis laporan fisik yang berisi pertanyaan sesuai dengan formulir supervisi dalam bentuk fisik. Kemudian yang ketiga langkahnya adalah mendesain bahasa pemrograman. Kebetulan saya menemukan namanya extension AutoCAD untuk menghasilkan laporan otomatis berformat PDF. Yang kedua adalah penyedia sistem upload gambar dan penampil dalam laporan. Yang ketiga, sistem auto forward email pengguna maupun Google Drive pengumpul. Jadi nanti otomatis terforward ke link pengisi dan Google Drive pengumpul. Yang keempat, mengumpulkan masukan dan saran dari petugas selaku user terkait kemudahan apakah mampu memfasilitasi semua jenis input dalam laporan. Kemudian yang kelima, melakukan input database ruangan, mulai dari jumlah ruangan dan nama-nama ruangan. Dan juga ada satu sistem drop down untuk memudahkan dalam mengetik nama petugas sehingga tidak mengetik manual. Dan kemudian di poin 5 ini sebenarnya ditambahkan tanda tangan digital. Jadi saya mendata tanda tangan digital sehingga mohon maaf tidak ada alasan bagi petugas untuk tidak bisa mengakses atau menggunakan sistem ini karena tanda tangan sudah connect ke Google Drive masing-masing dan tersimpan, jadi tidak ada alasan hilang atau tidak sempat. Kemudian yang keenam, membuat QR code dan shortcut link bit.ly untuk menyematkan dalam grup komunitas WhatsApp di grup apotek, jadi memudahkan dalam aksesnya. Sebelumnya sistemnya seperti ini, gambarannya dalam bentuk lemari, masih dalam outner yang banyak, walaupun itu tidak semuanya, tapi salah satunya adalah outner supervisi, masih memenuhi ruang, mengingat ruangan kita juga terbatas lemarinya. Tapi setelah ada sistem menggunakan Google Drive, bentuk supervisinya seperti itu. Ada penamaan laporan, ada nama ruangan secara otomatis, bulan dan juga tahun. Dan itu otomatis ternamai dan terkirim ke Google Drive e-supervisi. Lanjut. Ini adalah sistem robot yang di dalam itu tadi, sehingga secara bahasa pemrograman dia bisa menampilkan gambar, menampilkan data, print PDF dan juga forward ke email Google Drive maupun pengguna. Lanjut. Scan QR hanya untuk memudahkan ketika teman-teman mengakses. Poin yang utama adalah link yang sudah kami sematkan di grup apotek bersama Mbak Arum, juga menggunakan link yang mirip, yaitu obat Lasa. Kemudian ada form supervisi ruangan dalam bentuk Google Form. Tampilannya seperti itu, tapi nanti itu drop down panjang sampai 2 halaman. Lanjut. Beginilah bentuk hasil laporan e-supervisi yang sudah otomatis berbentuk seperti ini. Bisa di print A4 maupun F4. Ini tanda tangan digitalnya sudah tercantum. Kemudian tampilan supervisi ruangan dalam bentuk suhunya otomatis terthumbnail. Dan jika ada kondisi tertentu, misal ada kelalaian atau kerusakan, bisa ditambahkan di kolom catatan. Baik juga obat ED juga semua terfasilitasi. Jika ada suhu kulkas yang lebih dari 1, kami juga memfasilitasi ruang ketik untuk lebih dari 1 suhu kulkas. Lanjut. Rencana kerja jangka menengah yaitu di tahun 2026 melakukan sosialisasi lagi kepada farmasi dan monitoring tentang cara penggunaan.
Kemudian melakukan evaluasi tentang kemudahan, mungkin ada kendala di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir yaitu mengusulkan menambahkan jenis formulir lain yang dapat ditambahkan secara digital, karena kan dokumennya kita agak banyak, mungkin bisa dokumen lain. Kontribusi terhadap visi misi tentu saja mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota yang tangguh, gesit, dan sehat, terutama di bagian inovasi di dalam teknologi informasi dan efisiensi birokrasi pemerintahan. Lanjut. Fungsi sistem yaitu melakukan perubahan sistem pelaporan supervisi kefarmasian di ruangan dari konvensional menjadi digital dan terintegrasi. Yang kedua, mempercepat sistem input, memaksimalkan output laporan. Aplikasi bekerja menggunakan satu database tunggal. Kemudian hasil data dapat terkumpul dan juga dilakukan analisis. Nah, ini yang penting. Rata-rata laporan terkumpul tapi analisisnya sulit, tapi menggunakan Google Form hasil akhirnya dapat berupa tabel diagram digital. Diharapkan dapat menunjang fungsi kinerja manajemen farmasi dalam melakukan evaluasi pelaporan maupun akreditasi. Yang keempat, mendukung langkah visi efisiensi yang dicanangkan oleh direktur dan pemerintah kota, yaitu efisiensi anggaran maupun waktu dan kinerja dengan cara paperless. Kemudian mendukung visi arah inovasi ke transformasi digital berkelanjutan. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu orientasi P3K membuat P3K paham tentang aktualisasi nilai dasar ASN berakhlak, mengenal nilai dan etika, dan mengenal tugas dan fungsi P3K di unit kerja. Terima kasih waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali paparan yang disampaikan oleh Saudara Andika Cahyowibowo, Ahli Farmasi. Selanjutnya mohon kepada Ibu Riana Sarjana Farmasi mereka selaku mentor untuk memberikan saran atau masukan terhadap hasil laporan yang sudah dipaparkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Marilina selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Mas Andika dan juga teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Luar biasa sekali untuk inovasi yang telah disampaikan Mas Andika. Aplaus untuk Mas Andika. Di sini saya hanya akan sedikit memberikan tanggapan tentang kegiatan yang telah dilakukan. Ya, ini saya memberikan apresiasi dan kebanggaan untuk Mas Andika, bahwa Mas Andika sudah mampu memahami tentang nilai-nilai ya, terutama visi misi Pemkot Surakarta, Dinas Kesehatan, dan RSUD Ibu Fatmawati, serta juga memahami tugas dan fungsi dari jabatan yang diemban ya di unit farmasi di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, sehingga mampu mengidentifikasi isu-isu atau kendala yang menjadi masalah yang istilahnya menjadi PR untuk kita bersama untuk melakukan proses perbaikan. Dan juga terima kasih Mas Andika dan teman-teman bersedia mendengarkan arahan yang saya berikan yang mungkin akan memberikan sedikit kesulitan sudah untuk teman-teman melakukan inovasi, tetapi itu merupakan proses pembelajaran kita bersama, yaitu untuk membuat proses sistem yang lebih baik. Yang dalam hal ini yang Mas Andika lakukan adalah tentang digitalisasi sistem pelaporan ya. Jadi dengan adanya digitalisasi sistem pelaporan dalam bentuk e-supervisi ya, jadi e-supervisi ya Mas Andika, itu akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk instansi karena ada proses efisiensi di situ. Jadi yang tadinya menggunakan banyak kertas mungkin akan beralih sedikit ke paperless dan memudahkan teman-teman mengakses arsip atau dokumentasi dalam pelaporan itu, sehingga ketika kita mengakses sehari-hari sewaktu-waktu bahkan untuk kepentingan akreditasi pun ya, jadi itu memenuhi standar kepentingan akreditasi juga. Jadi rumah sakit harus memenuhi standar penilaian dari akreditasi, dan ini adalah salah satu poin penilaian di situ. Dan ini akan memudahkan kita kalau misalnya memberikan data atau bukti implementasi dari kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dengan baik. Dan itu tentunya manfaat. Terus kemudian harapan yang diberikan tadi sudah disampaikan juga, jadi memudahkan istilahnya dalam proses pekerjaan kita sehari-hari tentunya ya Mas Andika, dan itu juga merupakan inovasi yang baik untuk kita semua. Tentunya dalam setiap melakukan kegiatan dan inovasi kita harus melakukan proses
yang dilakukan adalah rencana tindak lanjut. Ya, keberlangsungan dari suatu program itu penting, yaitu termasuk di dalamnya adalah proses sosialisasi, yaitu pada rekan-rekan semua. Diharapkan keseragaman dalam pelaksanaan tugas dari pekerjaan itu akan menjadi lebih baik. Dan selanjutnya juga selain sosialisasi juga proses monitoring dan evaluasi, ya. Tadi sudah disampaikan rencana jangka menengah, rencana jangka panjang tentunya harus kita lakukan. Salah satunya adalah monitoring dan evaluasi bahwa program itu berlangsung dengan baik, termasuk mengidentifikasi apabila ada kendala dalam pelaksanaannya, sehingga itu nanti akan menjadi bahan untuk perbaikan kita ke depannya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Andika. Sekali lagi saya sangat bangga dan mengapresiasi atas kegiatan orientasi dan hasil laporan inovasi yang telah diberikan. Saya selaku termasuk dalam agent of change yang kemarin disahkan dari Pemkot Surakarta, termasuk tugas saya adalah menginisiasi inovasi dari teman-teman di rumah sakit untuk melakukan perbaikan, dan ini termasuk hasil yang menurut saya sangat baik karena mendukung, ya, termasuk program pemerintah Kota Surakarta. Di situ adalah proses digitalisasi, kemudian ada proses efisiensi di situ. Nah, ini akan memberikan manfaat tentunya yang kedepannya akan lebih baik untuk kita semua. Demikian, terima kasih atas presentasinya. Saya ucapkan semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukan dari Widya Nini kepada Mas Andika sebagai mentor. Demikianlah telah dilaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta oleh Saudara Andika Cahyonugroho, ahli marketing farmasi. Semoga bisa bermanfaat sebagaimana mestinya. Saya Akmalina selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah ucap atau perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.